Potensial, potensial. Sejarah FIFA. Tepuk tangan semuanya. Branding, minute. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Direktur Utama PDM Kota Balikpapan, yang kami hormati Direktur Umum PDM Kota Balikpapan dan Direktur Teknik, yang kami hormati para trainer dari Akatirta Wiyata Magelang, yang kami hormati Kepala Bagian SDM, Kabang Distribusi, Kabang Produksi dan Kabang Litbang dan Lingkungan, serta para peserta in-house training yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala,
marilah senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini, Kamis 17 Desember 2020, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat hadir bersama di Aula Manggar, Geraha Tirta Pdam Kota Balikpapan dalam rangkaian acara penutupan in-house training Spam Hidrolika bekerja sama dengan P3M Akatirta Wiyata Magelang yang telah berlangsung selama 3 hari, yaitu pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2020. Bapak Ibu hadirin peserta pelatihan yang kami banggakan, sebagai ungkapan rasa syukur dengan telah terselenggaranya kegiatan training pada hari ini, marilah bersama kita memanjatkan doa yang dipandu oleh saudara. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali doa ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi 'anhu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقدر عظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تف علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الخير وأبواب الصحة وأبواب السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير قلبه خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Joko Wibowo dengan nilai post tes tertinggi 92,5. Kemudian Saudara Muhammad Rahmat Hidayat dengan nilai peningkatan tertinggi 47,5. Jadi Saudara Rahmat ini dengan nilai 300 pretest kemudian mengalami kenaikan 158% dengan skor 707,5. Mengundang dengan hormat Bapak Direktur Utama, kemudian Direktur Umum dan Direktur Teknik beserta trainer dari Akademi Tirta Wiyata untuk menyerahkan sertifikat.
Tidak salah, ini yang saya. Nggak bisa mata aku susah. Yang selanjutnya sesi foto bersama. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Semangat pagi. Semangat pagi. Sudah ya. Yang terhormat Bapak Direktur Utama Kota Balikpapan, yang terhormat Bu Dirut Kota Balikpapan, yang terhormat Pak Direktur Teknik Kota Balikpapan, dan yang terhormat Kabak Eksekusi dari Kota Balikpapan, dan Kabak Litbang dan Kecamatan Kota Balikpapan, dan Kabak Produksi dari Kota Balikpapan, dan para trainer, Pak Gaga dan Pak Haji beserta tim. Alhamdulillah selama 3 hari ini kita mengikuti pelatihan dan training setelah memberikan di sini, dan kami berharap ilmu yang disampaikan bisa diserap, dan alhamdulillah sebenarnya ini hanya sebagian besar mungkin teman-teman sudah paham sudah apa itu hidrolika, tapi ini paling tidak mereview, mengulang dan mengulang ulang. Soal itu kita akan menemukan hal yang baru di balik itu. Dan kemarin sempat yang simulasi yang kita buat kemarin itu ya alhamdulillah walaupun hanya temporary, tidak permanen, tapi insya Allah kedepannya kita mau buat yang permanen dan itu sepertinya pada saat untuk diskusi pada saat nanti di lapangan itu kita dalam mana ketika kita buat simulasi itu kita pakai buat diskusi realnya seperti apa, turun naiknya itu bisa terlihat, dan itu walaupun baru skala kecil tapi sudah bisa menggambarkan, dan alhamdulillah itu sudah banyak membantu. Dan saya sudah bicara dengan Mbak Rima, insya Allah kita mau buat yang permanen di bandara, entah nanti di mana kebakaran itu siap. Dan kami juga berharap pelatihan ini tidak hanya cukup sampai di sini, untuk kedepannya, untuk tahun berikutnya bisa diadakan lagi, dan mungkin bisa bergantian orangnya. Dan sebenarnya sih yang ikut tuh paling tidak walaupun di Google itu dia memang harus tahu, karena ketika nanti dapat komplain dari pelanggan, kenapa sih ketika air mati kok ngalirnya lama, ketika dia ikut ini dia tahu tuh, oh ternyata normalisasi itu butuh waktu panjang. Terus ketika mati, oh udara dalam pipa tuh lebih lama, dan itu butuh waktu untuk normalisasi, dan dia bisa menjelaskan. Dan itu ya mungkin kedepannya bisa untuk jumlah produksi dan distribusi bawah Litbang bisa ikut soalnya. Mungkin saya nggak begitu panjang lebar. Saya terima kasih banyak buat manajemen Pemkot Balikpapan, dan saya lupa tadi tertinggal. Terima kasih banyak Pak Rani. Spesial buat Pak Rani. Terima kasih banyak Pak Rani. Mungkin itu aja.
Saya terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pak Reda juga dong. Semangat pagi. Kedua lagi. Semangat pagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Akademik Wisata Magelang atau yang mewakili, yang kami hormati dan membanggakan tim trainer dari Akademik Widya Magelang, jajaran Direksi PDAM, Direktur Teknik, Direktur Umum, seluruh panitia dan tentunya seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita sampai di penghujung daripada kegiatan in-house training dengan tajuk SPAM Hidrolika. Sebagaimana tadi yang disampaikan dari program peserta, sebenarnya kegiatan ini lebih pada mereview apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya, sekaligus sebagai bentuk penyempurnaan terhadap permasalahan yang sebenarnya sudah kita inventarisir bersama. Harapannya dengan bimbingan dari tim trainer dari eksternal dalam hal ini dari Akademika, tentunya akan memberikan pencerahan baru pada kita untuk penyempurnaan tugas kedepannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim dari Akademika dan kepada peserta pelatihan ini. Tentunya berharap bahwa melalui pelatihan ini tentunya ada muncul gagasan baru yang sesuai dengan kondisi kita di lapangan, atau ada hal-hal yang mungkin belum terpecahkan dengan pelatihan yang singkat ini, mungkin bisa dikonsultasikan langsung ke trainernya melalui media komunikasi tentunya, walaupun tatap muka. Harapannya apa yang didapatkan selama 3 hari ini bisa ditransfer pengetahuannya kepada teman-teman yang belum berkesempatan untuk mengikuti pelatihan ini, sehingga tanggung jawab kita itu bisa diselesaikan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih atas terselenggaranya pelatihan in-house training SPAM Hidrolika yang dilakukan Kota Balikpapan ini, dan kami berharap bahwa pelatihan ini akan ada berlanjut di tahun anggaran 2021 yang akan datang. Mudah-mudahan sudah dianggarkan oleh pihak SDM, tentunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan in-house training SPAM Hidrolika di lingkungan PDAM Kota Balikpapan Kamis 17 Desember 2020 saya nyatakan resmi tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Hendra itu ahli off-road, jadi semua masalah akan teratasi. Salam sehat. Lalu setelah ada materi Pak Gagah itu ada sama lalu ngeset keran dan sebagainya, itu pernah ada situasi kritis di Solo, kira-kira 400 rumah air itu tidak mengalir, Mas. Settingnya ya hanya setting keran itu, dan yang 400 rumah itu yang nggak mengalir ada 120 rumah, akhirnya menjadi mengalir. Settingnya ya nggak lama banget, kira-kira 3-4 hari total kita coba-coba di satu blok itu 400 rumah yang nggak ngalir 120-an rumah. Kita setting 3-4 hari dengan keran itu berhasil. Ada keran yang jebol, ada keran yang nggak bisa, itu biasa ya kan. Karena tangan orang kan macam-macam ya kan. Ada yang tipe tangan halus, ada yang tipe tangan kalau pegang keran terus halus jebol, itu nggak masalah. Itu teratasi. Waktu itu kita nyetelnya berempat, jadi yang 120 itu sangat terpetakan. Ingat benar waktu itu dilakukan di bulan puasa, jadi syukurannya ketika 2-3 hari sebelum Lebaran air mengalir. Karena full di lapangan, kita itu puasa atau tidak ya itu rahasia. Jadi praktek-praktek sederhana kalau kita lakukan itu jadi sangat bermanfaat bagi pelanggan kita. Diskusi lebih lanjutnya adalah kadang kita hanya nambah pelanggan dan lain sebagainya. Ini kan slide nomor 3 ya Pak ya, slide nomor 3. Slide nomor 1-nya itu tentang teori distribusi, tentang lambang-lambang gambar, nanti kita refresh. Tapi inti diskusi hari ini adalah bahwa di transmisi distribusi itu ada POAC. Plan itu rencana, O-nya itu organizing, yang melakukan siapa, A-nya itu activating atau action. Jadi ada perencanaan, ada organisasinya, lalu ada actionnya. Setelah aksi ada kontrol, C, kontrolin. Kontrolin itu termasuk ngeset blueprint, itu kan kontrol ya, supaya aliran merata. Akan lebih bagus lagi ketika sudah ada semacam PMP atau sekadar di sistem jaringan. Jadi manualnya sudah di layar gitu. Rekayasanya terkait yang pertama waktu, lalu metode, lalu perhitungannya, lalu standarnya. Standar itu apa Pak? Yang standar di kemarin sampaikan Pak Gagah bahwa di pelanggan terjauh standarnya misalnya harus 7 meter. Itu kan standar. Ketika standar itu tidak tercapai, berarti kan tidak terpenuhi ya. Kalau belum ada standar ya kita standarkan. Kalau belum tercapai ya nggak apa-apa gitu. Lalu ketika standar itu, ketika semua sudah kita lakukan, mesti ada apa? Dampak. Nambah 5.000 pelanggan dan dampaknya mesti ada yang terjadi. Lalu dampak itu dibagi dua, dampak negatif dan dampak positif. Kita kadang terlalu asyik, orang teknik terlalu asyik dan lupa laporan. Sebelum step test, sebelum perbaikan yang semalam itu, tekanannya berapa? Setelah diperbaiki, tekanannya berapa? Itu kan prestasi loh, ya kan? Prestasi. Orang teknik lemah di laporan, sehingga prestasinya itu kadang nggak kelihatan gitu. Jadi lillahi ta'ala tapi tidak pada tempatnya ya. kurang sadar. Nah lalu ada dampak, lalu ada proses pelaksanaannya, yang terakhir selalu ke produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan adalah SR baru, tapi ini jangan hanya SR baru tapi apa? Kualitas airnya gimana, jumlah airnya tercukupi atau tidak, yang terakhir tekanannya berapa. Makanya ada grafik, nanti ada simbol ya Pak ya. Ketika membuat laporan ada simbol-simbolnya Mas.
simbol-simbol gambar-gambarnya bahwa rumah Mas Torman diberi lingkaran, ya kan? Tekanannya berapa, jam galerinya berapa, kita buat grafisnya. Kalau itu sudah masuk ke JIS lebih bagus lagi. Ini yang akan kita bahas sampai makan siang nanti. Setelah makan siang ada post-test, setelah post-test akan ada penutupan, ya kan? Hari ini kita tutup. Ada pertanyaan ini bahwa yang selalu kita diskusikan di transmisi distribusi produk dari hidrolika yang matang itu adalah ada, lalu yang harus dilaporkan, kadang lupa dilaporkan adalah proses pelaksanaannya. Setting-settingnya ini kan proses pelaksanaan, itu masuk ke laporan. Yang terakhir di G adalah produk yang itu jaringan distribusi air bersih agar dapat meminimalisasi konflik melalui kelengkapan administrasi alat ukur indikator keterkaitan antara fungsi manajemen dalam pelaksanaan. Sudah, kalau ini semua tercatat, laporannya itu mesti clear, tidak akan ada temuan. Nah, solusinya bisa dengan model-model manual, perhitungan manual kayak hidrolikanya Pak Gaga, rumahnya Pak Gaga kemarin. Satu. Yang kedua, ngatur lukran itu metode paling sederhana tapi mujarab, ya kan? Tapi ngaturnya jangan sendiri loh Mas Devi. Terus Pak Iskandar ngatur sendiri, wah di sana, dari sini, dari sana. Biasanya kita 4 orang pakai HT misalnya. Terus disepakati ya yang dimaksud satu putaran itu seberapa, 2 putaran itu seberapa. Satu putaran saya dengan putaran Mas Torwan jangan-jangan beda, ya kan? Nah ini, lalu pengukurannya dimulai kapan? Kayak tes ini kan perlu apa? Koordinasi. Satu, tadi pengaturan. Yang kedua, dihitung kalau bisa di program komputer dulu daripada merubah di lapangan. Yang ketiga, merubah jalur, ya kan? Yang keempat apa Mas? Untuk meningkatkan bersih, meningkatkan tekanan apa? Pengendalian NRW, ya kan? Ya kan? Yang dicontohkan kemarin di lapangan itu kan lengkap, itu ada head loss, ada NRW, ya kan? Ketika bocor di daerah A, maka daerah B nggak dapat. Gitu Mas. Nah, yang kadang tidak kita perhitungkan saat GPDM itu di apa? Dan yang dihitung hanya apa? Nambah pelanggan. Itu dianggap sosial, karena itu pindah masalah. Makanya ini masuk ke di SOP kita ada nggak dampak bagi daerah lain? Jadi pernah kejadian sebenarnya waktu itu kami di Kampung Timur, itu daerah Seling ya, daerah Gunung Seling Pak. Itu pelanggan tidak mengalir sekian bulan, ada yang mengalir malam hari. Nah di sini Pak kebetulan ada ditanam di PPE sepanjang kurang lebih hampir 3 kilo ya, untuk bantuan mungkin untuk tekanan namanya. Nah setelah dianalisa pemaparan tanah, akhirnya kami coba di PPE tadi Pak, kami cegat Pak, tidak kami fungsikan. Karena kami menganggap air yang kurang akan menjadikan dipakai sebagai reservoir saja Pak, untuk menambah air muter-muter di situ saja. Ternyata benar Pak, setelah kita jaga di atas di sekitar 1,4 kilo yang kita jaga dulu Pak. Alhamdulillah malah sudah mengalir Pak. Berarti kan pipa besar itu nggak jamin kalau membantu tekanan yang kecil sebenarnya. Ya. Jadi di pipa itu yang kita pahami dari teori kemarin adalah apa? Kan dua hal. Apa dan apa? Debit dan tekanan. Ya kan? Ada air besar sekali, tapi nggak ada tekanan kan nggak sampai, ya kan? Jadi Pak Indra itu memodifikasi atau mengatur antara debit dengan tekanan dengan memindahkan jalur atau untuk ini langkah yang tepat dan itu didokumentasikan. Didokumentasikan itu apa Pak? Manfaatnya apa? Ketika kegiatan kita di memindah jalur itu didokumentasikan, maknanya apa? Satu, menjadi catatan. Gitu. Terus kedua, masuk ke hasil drawing bahwa situasinya dirubah. Yang ketiga, prestasi kerja.
prestasi kerja tim bahwa berhasil menaikkan tekanan tanpa nambah debit, tanpa nambah pompa. Kalau menaikkan tekanan tapi nambah pompa kan biasa, bukan biasa, itu lumrah. Tapi kalau menaikkan tekanan, menaikkan jam pelayanan tanpa nambah debit, tanpa nambah pompa, dengan modifikasi jaringan, itu kan luar biasa. Catat sebagai prestasi, laporkan ke Kabak lapor ke direksi, dan kalau perlu itu dipresentasikan, memberi ide ke wilayah ya lain. Gitu. Jadi ketika kita laporan nambah pelanggan, mesti ada minimal, ada gitu. Tambahi hanya itu dokumentasi. Terus kalau tambah ini, masuk ke sistem JIS. Ya, pekerjaan dinyatakan selesai, total sempurna kalau sudah masuk ke JIS. Clear ya Pak? Dimanapun itu tidak akan habis ide. Misalnya wilayah transmisi, wilayah distribusi mana kita ODA-AT, lalu kita masukkan ke rumus-rumus yang kemarin kita pelajari. Dengan ini, tapi itu pada zaman kita ya. Ini daerah api yang kita bagi. Lalu masuk kita ke ini, Bapak harus gambar peta. Peta kita sudah ada ya, peta kita. Kalau dulu gambar petanya pakai scan, di WCN Bapak di Jawa Barat masih punya gambar sejarah sketch-sketchnya dulu orang lama dulu. Semua tersimpan, itu jadi museum bagus itu. Jadi kalau mau ke lapangan gambar apa? Sketch manual. Nah ini pengalaman uang, data dasar perhitungan beban. Dan ini ada praktek ngitung bebannya ya Pak ya. Ngitung beban per ruas, per titik, nanti ikuti aja saya gini. Ada data dasar perhitungan beban. Pengenalan jenis sambungan, ada SR, berat umum, ada non domestik, itu ada sekolah, hasil dan lain-lain. Ini refresh ya, sudah paham ini refresh saja bahwa ada teori dan dasar penentuan sistem operasi. Ada isolasi, ada kelompok pipa, ada pipa tunggalnya, aksesoris, katod, waspot, lalu dasar prediksi awal pengembangan jaringan. Jadi ketika menggambarkan jaringan sudah langsung ke arah proyeksinya. Ini apa? Pengelompokan peta daerah layanan itu ada sumber air, ada reservoir, ada sampai taping jaringan. Batas sumber air kalau gambar adalah sampai taping jaringan. Ketika itu sudah masuk taping transmisi, itu batas. Lalu sistemnya bisa bercabang, berlingkar, campuran, grid air dan lalu radial. Jadi di slide Pak Jagat juga ada kemarin ini kita sambungannya adanya dari rumah tangga. Model atau lingkungannya ada perumahan, ada perkampungan. Kenapa ini kita bedakan Pak? Perumahan itu kita bedakan terkait demand ya Pak ya, kebutuhan airnya. Lalu sistem pengaliran gravitasi pompa dan gabungan. Nah ini contoh. Gambar jaringannya penentuan letak kalko, letak meter air distrik, letak manometer, letak bospot, letak panjang tiap ruas, jenis pipa, diameter pipa, pipa buntu, dok atau plug. Nyebutnya dalam istilah gambar kok pipa buntu ya, itu dok. Dok itu pipa buntu, pipa dok. Lalu keberadaan bak pembagi. Nah ini kan. Ini kan menjadi dasar pengukuran gambar pipa. Ketika kita punya segmen perumahan seperti ini menjadi dasar pengukuran pada pipa.
Baru nanti masuk ke aspek hidrolikanya. Ini kan logikanya kayak sebalik. Mestinya ini hari Selasa, terus baru masuk Pak. Ini dibalik, tapi ini melengkapi saja. Intinya sudah dipakai jadi hari ini tinggal refresh gitu. 3 meter, 24 meter dan seterusnya. Ini totalnya berapa? Ketika belum ada GIS, dulu gambarnya manual. Kalau sekarang sudah enak ya, tinggal ngeklik ya. Lalu pengenalan sistem input, pengenalan sistem operasi, pengenalan sistem isolasi. Jadi ada input output, ada sistem operasi, ada sistem isolasi. Nanti lebih banyak ke pengenalan gambarnya. Lalu setelah itu masuk sebagai skema. Nah, ini ada reservoir. Makna reservoir bisa juga di sini tapping. Lalu ini lambang katup, ini lambang meter air, ini manometer, ini dot. Ini yang tadi TK tadi, ini yang solar, ini ada balik RW. Lalu masuk ke waduh ini sampai nama-nama dan seterusnya gitu. Kalau teman-teman pakai GSMR caranya ini daftar sambungan tadi jumlahnya. Lalu ada perhitungan break-even dengan GSMR. Ada berapa Pak? 10 rumah ya? 10 rumah. Ini cepat kita akan masuk ke transmisinya seperti apa. Jumlah pemakaiannya 701 pada bulan Mei, pada bulan Juni 631. Perhitungan break-even dengan GSMR, maka pemakaian bulan Mei 31 hari adalah 701 meter kubik. Pemakaian bulan Juni 30 hari. Kadang kita terlalu klasik semua ditembak 30 kan. Istri hari maksimum dan seterusnya ini sudah dijelaskan kemarin. Nah ini loh Pak, keterangan di sistem transmisi distribusi pengenalannya. Sini ada apa? Nomor pipa. Yang tadi loh Pak, yang kita buat daftar tadi. Terus ini adalah nomor pipa, ini adalah panjang pipa, diameter pipa, terus jumlah sambungan. Yang ini adalah beban load, di sini adalah sisa beban load tadi ya, yang liter per detik per hari tadi. Ini adalah elevasi. Cara perhitungan beban load, perhitungan bebannya berarti hanya menambahkan apa Pak? Beban ini not ke 12, ini not ke 16 dan seterusnya dalam urutan pipa. Bapak tinggal memasukkan ini. Ini jumlahnya 5 SR. Bebannya berarti berapa? 5 kali per SR berapa? Gambarannya gini. Not ini melayani 10 rumah. Maka bebannya 10 kali satu rumah berapa? Paham Pak? Satu rumahnya berapa Pak? Mana? Yang depan tadi Pak. Ini ya kan? Kalau 100 rumah beban lot itu berarti ini dikali 100. Titik ini melayani 100 pelanggan ini gampangnya. PR-nya adalah per pelanggan berapa dulu gitu. Bapak punya pelanggan 106.000, kan nggak mungkin untuk dipetakan bebannya itu sampai satu rumah itu loh. Tapi misalnya beban satu rumah 600 rumah, berarti 600 kali ini. Ini yang dimaksud dengan beban
node atau beban node, terus masukkan ke sini tadi, masukkan ke sini tadi. Lalu ada layout jaringan, distribusinya seperti ini. Nah, seperti ini. Sangat rumit kalau digambar hard copy ya. Tapi kalau sudah masuk ke JIS enak. Bapak tinggal nyari diameter, nyari beban node, nyari yang muncul sesuai yang kita butuhkan. Meskipun inputnya lengkap, inputnya harus lengkap ini, input awalnya. Tapi di JIS tinggal kita panggil yang kita butuhkan yang mana. Ada pertanyaan? Dari slide ini adalah bahwa di perencanaan di simulasi hidrolika itu bukan hanya merencanakan wilayah A, tapi juga dampaknya bagi wilayah B dan C. Lalu dampak dalam pikiran kita, dampak itu dibagi dua, Pak. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Tekanan dan debit. Dampak negatifnya ya tekanan dan debit di wilayah lain. Ini yang tadi Pak, slide pertama. Kita ulas 5 menit dari slide awal, refreshnya. Yang pertama ada waktu. Waktu itu maknanya waktu kita selesaikan berapa hari. Satu, metode. Metodenya lengkap ya Pak, dari peta, lalu gambar layout, lalu menentukan jalur pipa dan aksesoris, lalu menghitung hidrolika, lalu menghitung RAB. Itu metodenya. Perhitungannya sampai RAB. Lalu standarnya. Standarnya apa? Tekanan berapa? Debit ngalir 24 jam itu standar. Tekanan 0,7 itu standar. Dampak dan efek bagi wilayah setempat, proses pelaksanaannya seperti apa, sampai detail. Kalau gang sempit, kalau kita nanam pipa itu di gang sempit, orang itu masuk terbatas dulu. Kalau gangnya lebar, berarti kan boleh gali sampai 10 meter, 20 meter. Kalau gang sempit, nah metodenya nanti setelah break itu metode itu. Sampai skornya seperti apa? Kalau skor daerah sempit, skornya berapa? Kalau skor daerah lebar, skornya berapa nanti? Standar, dampak, proses pelaksanaan, yang terakhir produk yang akhirnya produk yang dihasilkan ini sampai ke financial analisis. Selanjutnya harus optimal dengan peta yang jelas seperti nanti yang slide kelima. Itu antar stakeholder itu nggak akan ada konflik antara distribusi, hubla dan distribusi. Antara produksi bukan terus sebagai kelengkapan administrasi, terus alat ukur. Selanjutnya menghasilkan aliran yang kontinu, tekanannya berapa kita sepakati, 0,7 atau 1. Kita KPI-nya berapa tekanan? Distribusi, teman-teman distribusi 1,2. Menghasilkan produk yang terukur, wilayah ini tekanannya berapa, sedangkan berapa. Tekanan rata-rata kita berapa? Kalau seluruh kota. Kalau di rata-rata, di laporan audit, laporan tekanan kita berapa? 5 meter, 0,6, 0,7. Teman-teman distribusi, laporan distribusi kota Balikpapan itu rata-rata berapa? Rata-rata di existing berapa Mas Turman? Rata-rata tekanan ya, kalau semua di rata-rata total itu kan ada di laporan teknik ya kan? Di KPI ada.
Nah, KPI di pengelolaan akan berapa, produksi berapa? 2,2 di pengelolaan, ini target teman-teman pengelolaan. Lalu di distribusi itu rata-rata berapa jam? 24 jam ya? Resiko jam pelayanan ini, bagaimana dengan pengaliran suatu daerah yang memakai reservoir? Ya. Karena ketika ada perbaikan otomatis reservoir kita tidak terisi. Ya. Rata-rata dalam sebulan atau dalam tahun. Hampir sebulan, bukan hampir per hari. Bukan per hari, rata-rata dalam sebulan. Ini kita sepakati sehingga kita ini yang disampaikan di slide pertama tadi bahwa ini adalah alat komunikasi dengan bagian yang lain. Dengan hutan misalnya ini nggak bisa karena skornya sudah 2, 3 atau bahkan skornya 1. Kalau 1 berarti daerah itu sama sekali sudah nggak ngalir gitu mas. Apa? Pengukuran lapangan. Sementara data sekunder boleh. Saya Pak Torman hafal nih. Berapa terus landasan daerah landasan berapa, dan berapa baru berapa. Kesepakatan kita bahwa ini dirubah nggak apa-apa. Kita sepakat saja bahwa skor tingginya 5 ya. 5 itu kalau grade-nya berapa. Nah nanti skor ini bisa berubah. Misalnya NRW turun, kan pelayanan jamnya meningkat, nambah di pompa, nambah produksi. Jadi skor ini adalah skor per bulan misalnya. Ini hanya kriteria dari kita. Dan kita memberikan kriteria itu nanti boleh dirubah. Kalau yang 0 jam skornya 0, tapi nggak apa-apa di situ berarti ada 0 sampai 5 ya. Ini range. Terus nanti dibuat blok transmisi, blok distribusi kita yang warna hijau itu nanti yang 5. Jadi wilayah kita itu ada skornya. Lanjut ya. Lalu kita maka perlu kita survei. Berminat tapi pendapatannya rendah dan tidak mampu bayar kan nggak prospek. Ini yang kita distribusi berpikir financial analysis sampai ketagihan bahwa yang pendapatannya di atas 3 juta skornya 5 kan. Klasifikasi pelanggan, mata pencarian, lalu fungsi dan penampakan bangunannya. Ini pembuatan berdasarkan rekomendasi pesisir lagi Pak ya, pendapatannya kurang dari 1 juta kan. Karena nggak ada, tentu nggak ada pipa, belum ada, lalu pendapatannya kurang dari 1 juta. MPR, usulannya MPR, itu Bapak Toro. Ini kelas masuk ya, spesifikasinya Pak, masuk. Nah, tekanannya, PT MPR-nya menyediakan harus ada. Nah, ini pas yang dimaksud di sini apa? Tadi perencanaannya bahwa di sini memang akan dibangun kawasan perumahan baru di kawasan ini. Berarti kan cocok, sudah dulu akan ada kawasan perumahan baru. Berarti termasuk peta potensi pasar baru, perumahan-perumahan baru. Nah, yang ini tidak lanjuti, yang ini solusinya gimana? Metode pembayaran tabungan barukah? Terus MPR ya, istilahnya. Nah, potensi klasifikasi pelanggan. Kalau ini ke harga yang mahal itu. Kalau kawasan industri, terus kawasan yang rumah mewah,
yang sosial rumah tangga desa masuk ke 2 atau 1. Ini ke potensi penerimaan. Potensi penerimaan. Nah ini sebetulnya ini di luar ranah hidrolika transmisi distribusi, tapi kita masukkan sebagai tambahan pertimbangan. Ini kok ya sama ya, pesisir lagi skornya 1 merah itu. Yang pesisir ini pesisir. Ini berdasar klasifikasi pelanggan dipetakan ini. Lalu berdasar potensi jumlah pemakaian air. Memakai airnya makin tinggi, skornya makin tinggi. Apakah harus di atas 40, 21 sampai 40 tidak, silahkan disepakati. Tapi di satu PDAM skornya harus sama ya. Kalau kita mau pakai ini semua. Oke, pakai ini semua ya Pak. Pakai ini aja Pak. Kecuali yang tekanan tadi Pak. Ya, yang tekanan 0,7. Kalau sekarang latihan beda nggak apa-apa. Atau misalnya PDM mau menerapkan harus sama kinerjanya, skornya, bobotnya. Jumlah pemakaiannya terakhir berdasar akses jalan masuk. Yang jalannya lebar, nanti masanya mudah, skornya. Silakan bekerja kelompok dalam 4 orang, waktunya 15 sampai 20 menit. Yang nanggung 4 orang nanggung ya 5 orang. Tapi semua benar ya. Silakan. Namanya kalau ditulis nanti akan kita rekap sebagai masukan kelompok. Nama itu nanti. Silakan. Tanya dong. Tanya dulu kan? Dulu. Jam pelayanan. Di atas 0,5 pokoknya. Di atas 0,5. Jelas ya. Ini jadi 2 hari Pak. Katakan dor bila bilangannya genap kecuali angka 6. Dimulai dari Norman. 1. Dor. 3. Dor. 5. Dor. 7. Dor. Maju. Fokus ya. Ya. Katakan dor bila bilangannya genap kecuali angka 8. Dimulai dari Anitya. Dor. 3. Dor. 5. 6. Dor. Kamu berapa?
Dor. 6. 7. Dor. 8. 8 siapa? Biasanya mau bilangin perhatikan angkanya. Terakhir, katakan Dor bila bilangannya genap kecuali angka 8 dimulai dari Rizky. 1. Dor. 3. Dor. 4. Dor. 7. Ayo. Sudah disebut? Iya. Terus? Dor. 11. Dor. 15. Siapa? 16. Siapa kawan? Iya. Ya. Silakan masing-masing bergeser kiri dan kanan. Keluar ya, kiri dan kanan, kiri ya, ya. Kalau tidak biasa. Ya, semuanya. Keluar. Ya, ada sana. Ikuti gerakan yang ada di depan. Siap. Pasti ngikutin ini Pak. Wah, itu sudah. Semua gerak. Ikuti gerakan. Ayo semua gerak. Ayo, jangan ada yang nyanyi. Yuk, kiri, kanan, semua. Biar nanti semua ke depan.
Tepuk tangan semuanya. Terima kasih yang pertama di depan. Fokus ya. Kembali fokus. Siap. Kembali fokus. Setelah ini hanya demonstrasi ya Pak ya. Kita mau break dulu atau lanjut? Kita break dulu karena ada mau sholat. Melihat ini sangat teoritis, ini masuk instruksi kerja. Kita buat secara teoritis sebenarnya buka seperempat bagian, bersihkan pinggir katup dan gulanya ya. Dari kotoran atas kerak-kerak yang mengeser. Bila gula sulit naik, tutup katup perlu dibuka dan diperiksa. Lalu ada lakukan. Ini ball valve. Cek valve prosedurnya seperti apa? Teori saja, kalau itu masuk instruksi kerja, nanti di ball valve urutannya seperti apa dibuatkan urutan instruksi kerja. Ini mencoba menulis ini sudah ada SOP, sudah ada instruksi kerja. Nah, kata udara yang memakai poppetory face, lain checklist kegiatan harian, bulanannya seperti apa. Kondisi musik, keberfungsian, sulit atau tidaknya pembukaan. Fisik itu maksudnya kara, patah, itu bentuk fisik. Ada banyak foto-foto contohnya. Ini manhole seperti apa, jembatan pipa, cross checknya seperti apa. Ada yang propos, ada sipon, ada illegal connection. Kita sering menemukan illegal connection di jembatan pipa, terutama jembatan pipa yang sudah berubah konstruksinya menjadi wah, seperti ini tadi menentukan yang seperti pragmatis pada kami contoh begini. Terus polosnya ada yang terakhir pengoperasian sistem transmisi distribusi selalu ada pengendalian kehilangan. Kami sekarang sedang melakukan survei bersama terkait kehilangan air di transmisi, distribusi, di meter tidak akurat, ada bocor, ada illegal connection. Sedang kita rangkai menjadi satu film yang menarik. Terus kita harus berbuat apa, seperti apa, sesuai teori pengendalian kehilangan air. Semua nanti masuk ke ranah pengendalian kehilangan air. Ini langkahnya, lalu ada operasi dan unit pelayanan, hidran sambungan rumah dan hidran kebakaran. Ini juga perlu operasi dan pemeliharaan. Meter air, hidran umum, hidran kebakaran, Bapak bisa membaca ini sebagai semacam tata urutan kerja ya. Waktu pengoperasian, pemasangan SR harus seperti apa, memuat water meter, ground meter, kanan, pemeriksaan keran, sambungan rumah, keran umum, hidran, rehabilitasi SR, keran umum, hidran kebakaran. Ya, pembiayaan ya. Operasi dan pembiayaan pompa sistem dan kecuali sistem itu kecuali revolusi, ya kan? Kadang lupa dikecualinya, terlalu cepat nggak ada pak kita buat. Saya yang nggak kecuali. Perbaikan salah ya kan? Ternyata apa? Belum sampai kecuali sudah disikat ya kan? Nggak apa-apa, biasa. Saya sudah sering gitu ya. Karena tetap membaca sikat terus. Lanjut, berapa sambungan lama yang dapat dilayani 1 liter per detik, 1 liter dihuni 5 orang, pemakaian air 140 dengan menyampaikan kebocoran. Ya,
Pencemaran air apa? Adanya apa? Fisik, ya kan? Fisik. Fisik ya suhu loh. Perawatannya Fisik itu loh. Kalau dicoba secara Fisik ya, dirasakan secara fisik. Apa? Maksudnya dicermati secara fisik ya kan? Kalau pH kan nggak bisa. Kalau suhunya bisa, gitu kan? Kalau dari organisme nggak bisa. Bahan kimia nggak bisa, kecuali dosisnya sangat besar dan merubah warna atau merubah bau, itu baru bisa. Lanjut. Besaran dengan layak konsumsi gampangnya ya. Berikut sumber air yang layak konsumsi sangat gampang. Lanjut. Berikut urutan pengolahan air yang benar. Intake, aerasi, sedimentasi, filtrasi. Ya kan? Intake, aerasi, sedimentasi, filtrasi. Lanjut. Proses pencampuran keagulan dilakukan pada unit mengangkut cepat. Koagulasi itu mengangkut cepat, operasi mengangkut lambat. Upaya tercepat apa? C. Kenapa? Kalau meter tidak akurat, lalu meter diganti, maka langsung jadi keluar kan? Orang ini stop terus jadi pelanggan, tapi kalau DNA kan tidak langsung jadi keluar. Lalu step test kan baru ketemu jalur, belum langsung jadi keluar. Apa istilahnya sama dengan RW? Air tidak rekening. Apa nama alat untuk mengatur tekanan? PRT. Berikut adalah program simulasi jaringan pipa. Peraturan pemerintah tentang kualitas air 492/2000. Baku mutu lingkungan persyaratan kualitas air dan hygiene. C atau B? 32. Termasuk kolam renang, ya kan? Pakai 32/2007. Berikut alat yang bukan alat ukur debit. Nah ini bukannya ya. Bukannya lewat langsung cepat. Lanjut. Input sistem terbaik mewakili sistem spam adalah meter kubik per tahun. Ya kan? Apa pertimbangan perhitungan kecepatan minimal dalam operasi sistem transmisi dan distribusi air manual? Berapa? Ya, kecepatan minimal ini. Kalau kecepatannya kurang akan timbul kehilangan air dibagi dua kelompok, yaitu apa? Basic dan non. Apa pengertian step test? Prioritas jalur. Indikasi di jalur itu banyak. Lalu ada 27. Istilah yang dalam penanganan pompa. Point tank. Ya, kapitasi itu di pompa, SSC di pompa, itu di pompa. Point tank itu di cari dulu. Apa pengertian rehabilitasi sah? Perbaikan sebagian atau keseluruhan. Ya.
Apa yang dimaksud QCT? Quality, cost, time. Quality, cost, time. Lanjut. Operasional mengembangkan aspek utama SKP apa saja? Jasa dan dibagi dua ya, jasa dan sama ya. Jasa itu layanannya, produk itu airnya, keramahan tugas itu apa? Jasa, airnya itu produk. Yang dimiliki kan ini yang dua, jasa dan produk. Syarat tekanan. Lanjut. Bagaimana upaya dapat mendiakan hetos pada sistem? Menurunkan debit dengan cara menurunkan angka ketegangan air. Di bawah ini yang masuk termasuk sistem pelimpahan distribusi adalah sistem limpahan tap. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar untuk meningkatkan tekanan pada suatu wilayah di mana tempat tersebut berkecilkan. Semakin besar debit mengalir, maka semakin besar pula sisa tekanan. Sangat logis. Apalagi kalau sudah melihat rumus. Ya. Level air di reservoir harus tertinggi, dijaga minimal ketinggiannya 50 cm dengan tujuan yang jaga udara masuk ke jaringan. Gampangnya apa masalahnya? Apa kepanjangan dari AMR? Automatic meter. Ada yang salah ini? Benar semua ya? Sama ya? KKNA, kajian kerendahan atau keberhasilan